Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurella Zahra dengan NPM 231506135. Pada video kali ini saya akan membuat video monitoring analisis PRTG. Jadi yang pertama itu kita akan menganalisis ping dari Google, kemudian dari CNN, dan dari Kompas. Nah, yang kedua itu saya akan memonitoring hasil dari saya akan menghubungkan PRTG-nya dengan Ubuntu VirtualBox. Jadi, alat bahan yang dibutuhkan itu yang pertama ada laptop sebagai server PRTG-nya, kemudian terdapat VirtualBox untuk menjalankan Ubuntu, kemudian kita ada Ubuntu-nya yang sudah kita install di VirtualBox, kita jalankan dulu saja. Kemudian ada PRTG Network Monitor yang sudah diinstal pada laptop kita. Jadi kita login saja. Kita login, ini masih menggunakan default. Kemudian akses internet untuk ping ke Google, CNN, dan Kompasnya. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi langkah yang pertama itu adalah kita akan menginstalasi dan konfigurasi SNMP di Ubuntu VirtualBox-nya. Ini kita tunggu saja Ubuntu-nya sampai nyala. Nah, kalau sudah masuk, kita login saja menggunakan username dan password yang ini. Nah, kemudian untuk menginstalasinya itu kita ketikkan sudo apt update untuk mengupdate sistem Ubuntu-nya ini. Kita tunggu saja sampai selesai update-nya. Kemudian untuk menginstalnya kita ketikkan sudo apt install snmpd y. Jadi di perintah ini kita akan menginstal SNMP-nya di Ubuntu pada VirtualBox ini. Kemudian kalau sudah, kita akan mengedit konfigurasi SNMP-nya. Kita ketikkan sudo nano /etc/snmp/snmpd.config. Jadi kita akan membuka konfigurasinya menggunakan perintah nano pada Ubuntu ini. Kemudian kita cari re-community ini. Re-community public, kemudian kita masukkan IP yang terhubung pada Ubuntu dan juga laptop kita. Jadi IP-nya itu adalah 192.168.18.0 dan /24. Kemudian kita klik Ctrl O, kemudian Enter, dan Ctrl X. Kemudian kita akan mengaktifkan SNMPD-nya. Kita ketikkan sudo systemctl start snmpd. Kemudian kita lihat statusnya apakah sudah aktif atau belum. Nah, bisa kita lihat di sini kalau status SNMPD-nya sudah aktif. Kalau sudah, langkah berikutnya yaitu kita akan meng-setup PRTG di laptop. Pertama kita buka dulu PRTG-nya.
Kemudian kita masuk ke dalam device. Nah, kita bisa dilihat di sini. Untuk yang pertama kita akan menambahkan sensor ping pada 3 host eksternal, yaitu www.google.com, kemudian www.cnn.com, dan www.kompas.com. Kita klik kanan pada lockout probe ini, kemudian kita add device, kemudian kita masukkan yang pertama ada Google. Pada IPv4 address atau DNS name ini kita ketikkan google.com, kemudian kita oke saja. Kemudian sama seperti yang lain, kita add device. Yang kedua yaitu CNN. Pada DNS-nya kita ketikkan cnn.com. Oke. Dan yang ketiga adalah kompas.com. Kita add device. Kita add device. Kemudian kita ketikkan kompas dan DNS-nya kompas.com. Oke. Kemudian bisa kita lihat yang sudah kita buat yaitu Google device, CNN device, dan Kompas device. Kemudian kita add sensor. Nah, di sini kan kalau untuk yang ketiga website tadi kita akan mengecek pingnya. Jadi kita cari sensornya, kita cari ping. Di sini kita akan menggunakan yang ping v2 ini. Kita tambahkan. Kemudian langsung kita create aja. Kemudian kita menunggu sensor pingnya ini berubah menjadi hijau. Kita lakukan juga dengan yang lain. Untuk CNN device, kita tambahkan juga ping. Tambahkan yang ping v2, kemudian create, dan lakukan hal yang sama untuk kompas. Kita add sensor, kemudian kita ketikkan ping, kemudian pilih yang ping v2, dan create. Sudah. Jadi untuk yang kita buat tadi ada Google device, kemudian CNN device, dan Kompas device. Jadi untuk yang Google pingnya sudah hijau, jadi kita sudah melihat kalau sensor ping pada Google ini sudah berhasil berjalan. Jadi kita akan menunggu saja. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan Ubuntu-nya. Kita klik kanan pada local probe, kemudian kita add device. Di sini kita ketikkan Ubuntu device. Nah, untuk IPv4 address-nya kita menggunakan IP address yang ada pada Ubuntu-nya. Kita bisa melihatnya dengan IPA. Nah, kita akan menggunakan IP yang ini 192.168.18.40. Kita masukkan 192.168.18.40. Kemudian kita oke.
Kemudian kita akan menambahkan sensor. Kalau untuk yang Ubuntu ini saya akan menambahkan 3 sensor yaitu CPU load, kemudian SNMP memory, dan SNMP uptime. Jadi yang pertama kita cari SNMP untuk CPU load-nya itu. Yang ini SNMP CPU load. Ini kita create. Kemudian kita akan menambahkan sensor yang lain, yaitu SNMP memory. Yang SNMP memory ini. Kita create saja yang virtual memory dan physical memory. Kemudian yang terakhir yaitu SNMP uptime. Sama, kita add sensor dan kita cari saja uptime. Jadi ini SNMP uptime V2. Create. Nah, sudah. Jadi untuk yang Ubuntu ini sudah ada SNMP CPU load, kemudian memori, ada physical dan virtual memory, kemudian ada SNMP uptime. Jadi kemudian kita tunggu saja sampai 3 jam ke depan karena video kali ini saya akan memonitoring untuk 3 jam ke depan gitu. Kemudian kita akan melihat hasilnya. Yang pertama untuk yang Google Device dulu. Jadi ini hasilnya dari jam 16.25 kemudian sampai seterusnya. Ini adalah grafiknya. Jadi maksimal dia ada di 49,80 milisecond atau milidetik. Jadi pada rentang waktu ini dia itu maksimal kecepatannya adalah 49,80 milisecond. Kemudian untuk yang tercepat dia ada di 39,80 milisecond. Kemudian ini terdapat tabelnya. Jadi response time ini adalah seberapa cepat Google ini merespon ping yang kita kirimkan. Jadi di sini nggak terlalu jauh perbedaannya, rata-rata ada di 24 milisecond. Kemudian untuk statusnya reachable atau dia itu dapat merespons. Untuk minimum response time-nya itu dia ada di 23 milisecond, kemudian di maksimum response time-nya itu dia ada di 27 milisecond. Untuk packet loss-nya itu dia ada di 0%, jadi dia itu selalu berhasil. Dan downtime-nya juga dia di 0%. Kemudian untuk coverage-nya dia ada di 100%. Jadi sensor ini berjalan dengan normal, jadi dia 100% dapat menerima balasan dari Google. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu CNN device. Masuk ke live datanya. Nah,
Sama juga seperti yang Google tadi, terdapat daytime yaitu waktu-waktu yang digunakan untuk waktu yang kita gunakan untuk mengirimkan ping ke dalam CNN. Kemudian response time-nya dia ada di rata-ratanya ada di 30 milisecond. Jadi CNN ini merespons ping yang kita kirim itu dalam rentan waktu rata-rata 30 milidetik. Kemudian statusnya itu dia reachable atau dia tuh selalu mengirimkan balasan. Kemudian minimum response time-nya itu dia ada di 29 milisecond, waktu tercepatnya, kemudian waktu terlamanya dia ada di 32 milisecond. Untuk paket loss dan downtime-nya dia ada di 0%, jadi sensor ini selalu berhasil untuk menerima balasan saat kita mengirimkan ping itu. Kemudian yang ketiga itu ada Compass device. Untuk Compass device dia lebih cepat daripada Google dan CNN tadi karena dia untuk response time-nya itu dia rata-rata ada di 10 milisecond, kemudian minimum response time-nya dia ada di 9 milisecond dan maksimum response time-nya dia ada di 12 milisecond. Untuk paket loss dan downtime-nya dia ada di 0% dan coverage-nya dia ada di 100%. Jadi dia 100% berhasil untuk mendapatkan balasan dari kompas.com ini. Kemudian kita akan melihat hasilnya dari Ubuntu device-nya ini. Yang pertama adalah sensor uptime-nya. Kita klik live data. Ini saja. Nah, jadi untuk sistem uptime ini dia ada di 25 menit 50 second dengan untuk rata-ratanya dia ada di 14 menit 59 second dengan rate downtime-nya 0% dan coverage-nya 100%. Jadi dia juga sensor ini 100% berhasil melihat data downtime dari laptop dari Ubuntu servernya ini. Kemudian yang memori untuk yang memori dia sebenarnya rata karena saya tidak menggunakan memori sama sekali selama 3 jam terakhir ini. Jadi kayak hasilnya dia selalu sama dari jam per jam karena kita tidak menggunakan memori yang banyak. Nah, untuk persentasi memori terpakainya, memori yang ada itu ada 85%. Jadi memori yang saya memori saya itu ada 7,76 GB dan memori yang tersedia tuh ada 6,57 GB. Jadi persentasi memori tersedia itu ada 85%, jadi masih banyak banget. Ya, untuk downtime dan coverage sensornya dia sama ada di 100% coveragenya, jadi dia sensor ini 100% berhasil untuk melihat data memori pada Ubuntu ini. Dan yang terakhir ada SNMP CPU load. Nah, jadi untuk CPU load ini seberapa banyak sih CPU ini bekerja gitu. Jadi seberapa berat CPU ini bekerja. Jadi untuk totalnya itu rata-rata ada di 4%. Jadi di sini terdapat 2 prosesor. Untuk prosesor 1 dia ada di 2% dan untuk prosesor 2 dia ada di 6% rata-ratanya. Jadi untuk total keseluruhan prosesornya itu dia ada di 4%. Jadi karena saya tidak terlalu berat menggunakan laptop ini, jadi CPU-nya itu
tidak terlalu berat bekerjanya gitu. Jadi makanya totalnya hanya 4% CPU-nya itu bekerja. Kemudian untuk downtime dan coverage-nya sama, dia coverage-nya ada di 100%. Jadi sensor ini em, berhasil 100% untuk melihat CPU ya, melihat CPU-nya ini pada Ubuntu-nya itu. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.